Jadi apa nur iman ini nanti kan terukur oleh nur iman diukur oleh makomat, diukur oleh makomat iman. Jadi yang lainnya 11, 15, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi dasar awal dari iman arifin itu terbitnya nur iman itu, Pak? Terbitnya kembali. Terbitnya kembali. Iya, nur iman. Karena kan padam gitu. Padam. Jadi kalau misalkan seorang dibuka lagi dalam sebuah suluk, itu sebetulnya meraih kembali modal awal itu. Oh, jadi sini dasar awal dari iman arifin adalah terbitnya nur iman. Iya. Catatan yang kemarin. Iya. Oh, ini maksudnya di sini terbitnya kembali, terbitnya nur iman, nur iman setelah dibuka. Setelah dibuka, Oh, gitu. diraih lagi gitu. Oh, gitu. Ya sebetulnya kita kan punya call. Kita punya call. Gitu. Kalau dia jernih, dia akan bercahaya. Gitu. Nah, si bayi kita masing-masing dulu punya cahaya itu gitu. Terus padam. Iya, ke blok gitu yang banyak dosa yang menutup hati itu. Jadi gerhana gitu. Nah begini tuh biasanya remaja sudah masuk. Remaja udah mulai bohong. Dosanya. Udah mulai banyak dosanya remaja itu. Biasa, hilang biasanya. Tapi kalau kitanya bisa menjaga ya orang tuanya dengan tepat mengajari, tidak perlu hilang. Sejak bayi sampai dewasa pun tidak pernah hilang gitu. Makin besar malah ya. Iya, makin besar. Jadi belum pernah mengalami alam binatang dulu gitu. Alam hawa nafsu. Hanya memang menuntut orang tua dengan pengetahuan yang sangat luar biasa tentang manusia gitu. Orang tuanya harus adil betul, orang tuanya harus adil terhadap anaknya, mengerti betul dunia anaknya mau kemana, harus bagaimana, sangat tidak mudah. Jadi nur iman itu perangkat dasar, iman, modal dasar segala hal itu. Jadi nur iman itu jadi perangkat, kalau dibilang perangkat ya, ada bahasa yang lain, perangkat seperti kayak perkakas, perangkat yang paling mendasar dan utama dalam beragama. Atau mencari Allah, mencari kebenaran lah. Nah, dalam Al-Quran kalau bicara iman, kalau Al-Quran mengatakan iman atau keimanan dalam Al-Quran itu pasti nur iman. Ini pasti nur iman dalam Al-Quran. Jadi kalau ada kata-kata orang yang beriman, itu pasti nur iman. Karena Al-Quran itu apa ya? Dalam persoalan keimanan tuh statusnya itu status iman yang hak gitu. Al-Quran tuh. Iman yang
bentuk yang terbaik, yang tertinggi gitu. Jadi bukan iman awam atau iman mutakalimin, tapi iman yang, karena iman dalam Al-Quran itu selalu terkait dengan qalb gitu. Selalu terkait dengan qalb. Dimanapun ada isim iman gitu, ada kata iman atau kalimat iman dimanapun dalam Al-Quran, itu pasti terkait dengan qalb gitu. Jadi tidak ada iman tanpa qalb, tidak ada qalb tanpa iman. Jadi kalau selalu jika ingat iman, maka harus ingat qalb. Gitu. Karena qalb itu tempat iman. Qalb tempat iman. Kalau dikatakan qalb sebagai baitullah, rumah Allah gitu, qalb kita, tapi staffnya Allah itu iman dulu yang muncul gitu. Jadi sebelum Allahnya, kuasanya hadir di hati kita, imannya dulu yang datang. Atau iman bertempat di qalb, sama saja. Jadi kalau kita mengenal rukun iman yang di hadis Bukhari itu ya, pertama beriman kepada siapa? Untuk minubillah, beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada, setelah Allah, para malaikat, ya, kitab-kitab, rasul, kemudian terus apa? Hari akhir. Nanti di mana? Oh, di atas. Iya. Hari akhir. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, qada dan qadar. Jadi ini bagus nih karena menurun dari Allah ke para malaikat, kepada kitab-kitab, karena malaikat membawa kitab, bawa rasul-rasul menyerukan ke hari kiamat, hari akhirat, baru qada qadar gitu. Karena kalau qada qadar kan itu yang sulit dipahaminya. Hari akhir lupa ya? Hari akhir. Akhir baru qada. Iya, baru qada qadar. Jadi kalau kita mengimani Rasul, pasti wajib mengimani ke atasnya. Karena Rasul bawa risalah kan? Iya.
Ya risalah dari mana? Dari malaikat gitu, otomatis. Malaikat atas perintah siapa? Allah Ta'ala yang ngurut. Berjenjang Pak ya? Berjenjang gitu. Tidak beriman kepada salah satu, tidak beriman kepada semuanya. Nggak bisa diputus. Masih diputus. Tapi ini rukun kan berarti syarat gitu, syarat utama. Iya, syarat utama. Sekarang perhatikan aja. Misalkan poin 1 aja, Allah. Beriman kepada Allah. Kan tiap orang tidak sama beriman kepada Allah. Betul nggak? Tingkat keyakinan kepada Allah kan tidak sama antara anak kecil, kita, gitu, orang tua, antara Nabi dengan kita, dengan wali Allah, dan sidikin tidak sama berjenjang. Gitu. Nah, kalau kita apakah dalam rukun iman ini tingkat keimanan keberapa nih kalau kata Al-Ghazali gitu? Apakah iman awami, taklid saja gitu, iman mutakalimin atau iman arifin gitu? Jadi tiap rukun ini iman kepada Allah itu ada 3 tingkatan seminimalnya. Apakah kita iman awami saja gitu? Percaya Allah itu cuma 1 ahad gitu. Pokoknya ahad itu ahad, tapi ahad gimana aja menjelaskannya? Berarti belum paham gitu. Kalau kita sudah mulai berpikir-pikir tentang keahadan itu apa, itu mutakalimin. Keahadan itu apa sih sebenarnya gitu. Dipikir-pikir gitu. Kalau 2 Tuhan gimana ya gitu. Kalau 3 Tuhan seperti apa ya? Nah, mulai ada logika main. Nah, kalau sudah logika itu mutakalimin. Tapi kalau arifin itu musyahadah gitu. Bahwa dia emang ahad gitu. Betul nggak itu si A itu seorang Rasul gitu. Kan tidak mudah ya. Betul nggak Muhammad Rasul gitu. Betul nggak Quran itu sebagai mukjizat terbesar gitu. Kalau orang umum ini kan mukjizat teragung terbesar gitu. Di mana mukjizatnya tidak tahu. Pokoknya tinggi besar. Kata siapa? Kata Aki gitu. Pokoknya besar, kata ulama begitu. Nah, itu baru iman awami karena taklid. Jadi belum tahu bahwa ini memang mukjizat, ajaib, luar biasa kan ya. Jadi kalau hanya menyimpan Al-Quran di rak, nggak dibuka, nggak dilihat isinya, gitu, diuji nilainya seperti apa, kita masih di sini, gitu, imannya. Malaikat, katanya ada malaikat di kiri kanan, ada enggak ya? Gitu. Katanya ada hari akhir gitu. Yakin sih ada hari akhir ya, tapi kita berbuat dosa terus kan gitu. Kita berbuat dosa, kita seperti orang yang tidak takut dihisab gitu. Itu kan juga menunjukkan jenjang keimanan yang ada gitu. Tapi ada orang-orang yang betul-betul ainul yakin gitu, tentang hari akhir gitu. Takut, hati-hati gitu. Ada yang seperti itu, walaupun jarang. Nah, untuk memperlihatkan hubungan antara qalb dan iman, kita lihat surat yang 49 ya, sudah dibahas, tapi kita lihat lagi. Konteksnya lain lagi. 49 ayat mana? Berapa? Ini saya salah nulisnya. 49 14 ya dong ya. 49 ayat 14.
Iya. Hubungan antara iman dan qalb. Iya. Nah di sini kan jelas tuh ada kalimat orang-orang yang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Kulam tu'minu, karena walakin, karena iman itu katakanlah baru Islam, qulu aslamna, bertunduk, katakanlah kami bertunduk gitu, patuh. Jadi artinya kepatuhan itu mendahului iman. Qulu aslamna walama yadkhulul imanu fi qulubikum gitu. Karena iman itu belum masuk ke dalam qalbmu gitu. Jadi iman itu di qalb gitu. Nah, tentu saja iman tidak akan masuk ke qalb tanpa didahului oleh ketundukan, betul nggak? Makanya katakanlah baru tunduk saja kami ini gitu. Baru tunduk. Ya, qulu aslamna. Ini kan fiilnya fiil mudhari ya, jadi sedang beriman gitu. Jadi bukan telah, tapi sedang dan akan beriman. Jadi aslamna. Jadi dari ayat itu sudah menunjukkan bahwa syarat iman di qalb adalah ketundukan. Jadi jelas bahwa ketundukan itu di sini kan, di syariat. Gitu. Di sini ada aslamna. Kami bertunduk. Kami berserah diri gitu. Jadi di ayat ini tuh jadi berserah diri dulu, belajar berserah diri. Taat kepada syariat gitu, baru kemudian akan diberi iman yang di qalb gitu. Nah, seolah-olah kalau qalbnya belum bercahaya mah gitu, jangan aku beriman dulu gitu. Oh tidak, kan saya sudah sholat, sudah haji, sudah zakat, sudah saum, sudah mengikuti syariat kok gitu. Betul, tapi kalau qalb masih gelap, berarti belum sepenuhnya gitu, belum paripurna gitu. Sudah sih sholat, zakat, saum, semua syariat kelihatannya sudah dipenuhi, tapi perintah taubat mungkin belum diikuti gitu. Karena nur iman itu dari taubat dulu. Ya, jadi ketundukan, semua syariat yang ada diikuti dulu, tanda kepatuhan. Kemudian biasanya yang kurang di masyarakat itu masalah taubatnya biasanya. Yang kenapa nur iman tidak terbit taubatnya yang ini. Nah, salah atau bagaimana, Pak? Cara bertobat yang salah. Taubatnya, pemahaman taubatnya yang salah. Karena kadang-kadang orang itu merasa tidak bersalah. Jadi nggak perlu tobat. Nggak perlu tobat gitu. Jadi ada teman kita yang nasihatin ke seorang awam gitu, temannya sendiri. Ya pokoknya kamu harus banyak tobat ke Allah Ta'ala. Marah, emang saya salah apa? Gitu. Emang saya salah apa? Oh, kalau tobat itu bukan masalah orang berbuat salah atau tidak salah. Gitu. Tobat itu sebuah rasa kembali kepada Allah gitu. Jadi mencari Allah. Tidak terkait dengan persoalan berbuat dosa atau tidak berbuat dosa gitu. Jadi taubat itu kembali kepada Allah, menuju Allah gitu. Jadi siapapun orang yang mencari Allah sungguh-sungguh,
pasti akan Allah Ta'ala tuntun gitu, pasti gitu. Cuman biasanya agama Islam itu terlampau megah, Islam tuh terlampau hebat gitu, terlampau apa ya, ada hukum fikihnya gitu, banyak sekali khazanahnya kan, betul nggak? Fikihnya, hikmahnya gitu, akhlaknya, wah semua tuh bidangnya banyak gitu. Nah kadang-kadang orang tuh terjebak di situnya gitu. Wah jadi atau misalkan terjebak di apa ya, kita harus bikin daulah Islam gitu misalkan. Bukan tidak boleh, cuman tahapan-tahap ada urgensinya. Yang penting sekarang apa gitu, iman dulu, semua tobat dulu gitu. Jadi seringkali terperangkap oleh itu, oleh kemegahan dalam syariat Islam sendiri. Itu yang biasanya menyebabkan. Akhirnya umat Islam seringkali karena ilmunya sangat besar sampai meninggal sibuk ngurus-ngurus hukum aja gitu. Tapi lupa bahwa semua tataran syariat hukum itu buat menuju Allah gitu. Itu yang dilupakan gitu. Sibuk memperbaiki mana hadis sahih, mana yang tidak sahih gitu. Walaupun tetap Allah akan ngasih pahala ya, tetap aja gitu. Tetap akan ngasih pahala, tentu saja gitu. Cuman biasanya karena sibuk dengan hal-hal yang itu lupa dia harus mencari Allahnya gitu. Lupa, kadang-kadang begitu. Terlampau sibuk, alhaqumut takasur hatta zur tumma maqabir gitu. Alhaqumut takasur gitu, kita terlampau disibukkan oleh at-takasur, oleh hal yang banyak di hidup itu. Urusannya banyak gitu. Tiba-tiba sampai di liang kubur hatta zur tumma maqabir gitu. Jadi betul memang ada hukum-hukum yang perlu kita buka semua gitu, tentu saja. Tapi itu semua itu adalah perangkat untuk ke arah tarekat, hakikat dan seterusnya gitu. Itu Pak, dari berserah diri itu terusannya untuk mencapai iman di qalb itu kan harus disertai dengan